Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sahabat dengan tema utama Kitab Mazmur, pelajaran kedua, Ajarlah kami berdoa. Rabu, 10 Januari, dari keputusasaan menjadi harapan. Kita semua mungkin pernah menghadapi saat-saat ketika kehadiran Tuhan tampak sangat jauh dari kita. Siapapun kadang-kadang tidak terpikirkan bagaimanakah ini bisa terjadi. Para pemazmur, manusia seperti kita semua, pasti pernah menghadapi hal serupa. Meskipun, terkadang dosa-dosa kita membawa pencobaan ke atas kita, di lain waktu dosa itu tampak begitu tidak adil dan kita merasa seolah-olah kita tidak pantas menerima apa yang kita hadapi sekarang. Sekali lagi, siapa yang belum pernah merasakannya? Bacalah Mazmur 13. Dua suasana utama apakah yang dapat Anda bedakan dalam Mazmur ini? Keputusasaan apakah yang menurut Anda membawa perubahan radikal dalam pandangan umum pemazmur? Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Mazmur 13 ayat 2. Sekali lagi, siapa yang tidak bisa memahami sentimen ini meskipun mungkin salah? Atau apakah Tuhan pernah melupakan salah satu dari kita? Maka, Mazmur 13 menunjukkan cara untuk menghindari kesalahan umum lainnya, yaitu berfokus pada diri sendiri dan masalah kita saat berdoa. Mazmur ini dapat mengubah doa kita dengan menuntun kita untuk menegaskan kembali sifat setia dan tidak berubah dari cara Allah berurusan dengan umatnya. Memang, meskipun Mazmur dimulai dengan ratapan dan keluhan, itu tidak berakhir di sana. Dan itulah poin krusialnya. Mazmur menuntun kita untuk dengan sengaja memilih percaya pada kuasa penebusan Allah, sehingga ketakutan dan kecemasan kita berangsur-angsur memberi jalan kepada keselamatan Tuhan, dan kita mulai mengalami perubahan dari ratapan menjadi memuji, dari keputusasaan menjadi harapan. Namun, hanya pengulangan kata-kata saja dari kitab Mazmur dengan sedikit pemahaman tentang artinya tidak akan menghasilkan transformasi otentik yang dimaksudkan dari penggunaannya. Saat berdoa dari kitab Mazmur, kita harus mencari Roh Kudus untuk memampukan kita bertindak sesuai dengan tuntutan Mazmur. Kitab Mazmur adalah firman Tuhan yang dengannya karakter dan tindakan orang percaya diubahkan, bukan sekedar informasi. Oleh kasih karunia Allah, janji-janji kitab Mazmur diwujudkan dalam kehidupan orang percaya. Ini berarti bahwa kita mengizinkan firman Tuhan membentuk kita sesuai dengan kehendak Tuhan dan mempersatukan kita dengan Kristus yang telah mendemonstrasikan kehendak Allah dengan sempurna dan sebagai anak Allah yang berinkarnasi telah berdoa sebagaimana dalam kitab Mazmur. Bagaimanakah pencobaan Anda dapat mendekatkan Anda kepada Allah? Mengapa, jika Anda tidak berhati-hati, dapatkah pencobaan itu menjauhkan Anda darinya? Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini, saudaraku, Mazmur seringkali menggambarkan perasaan manusia yang beragam, termasuk keputusasaan dan harapan. Konsep ini sering muncul di banyak ayat-ayat di dalam kitab Mazmur, di mana penulisnya awalnya mungkin merasa putus asa atau terdesak oleh suatu situasi yang sulit, tetapi kemudian menemukan harapan dan kekuatan di dalam iman mereka kepada Tuhan. Sebagai contoh, di dalam Mazmur 42 ayat 5, menggambarkan perasaan keputusasaan yang berubah menjadi harapan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Dalam banyak ayat-ayat di dalam kitab Mazmur, terdapat pola di mana penulis awalnya mengeluh atau meratap atas situasi yang sulit, tetapi kemudian mereka mengarahkan fokus mereka, pandangan mereka, pengharapan dan iman mereka kepada Allah, dan mengambil kekuatan dari iman mereka tersebut. Dan ini mencerminkan perjalanan dari keputusasaan menuju harapan. Penulis kitab Mazmur sering menemukan penghiburan, kekuatan, dan harapan dalam hubungan mereka dengan Allah. Meskipun mereka mungkin mengalami masa-masa sulit di dalam kehidupan, mereka akhirnya menemukan ketenangan dan harapan dengan percaya bahwa Allah adalah sumber kekuatan mereka. Mazmur menuntun kita untuk dengan sengaja memilih percaya pada kuasa penebusan Allah, sehingga ketakutan dan kecemasan kita berangsur-angsur memberi jalan kepada keselamatan Tuhan, dan kita mulai mengalami perubahan dari ratapan menjadi memuji dan keputusasaan menjadi harapan. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah kita menaruh setiap pergumulan, tantangan dalam kehidupan kita, ketakutan, kecemasan kita kepada Tuhan, atau hanya dengan usaha-usaha kita sendiri berusaha untuk dapat mengalahkan akan setiap tantangan-tantangan ataupun ketakutan-ketakutan kita di dalam kehidupan kita? Apabila kita hanya mengandalkan akan diri kita sendiri, lepas dari tuntunan Tuhan, maka kita
akan terus gagal di dalam kehidupan kita. Kita akan terus mengalami keputusasaan. Tetapi apabila kita menaruh akan setiap pergumulan-pergumulan kita kepada Tuhan, masalah-masalah hidup kita, maka keputusasaan yang kita sedang rasakan akan menjadi harapan. Oleh karena pertolongan kita datangnya dari Tuhan. Kitab Mazmur adalah firman Tuhan yang dengannya karakter dan tindakan orang percaya diubahkan. Dan ini bukan hanya sekedar informasi-informasi yang kita dapat temukan di dalam ayat-ayat di dalam kitab tersebut, tetapi ini merupakan firman Tuhan itu sendiri dan akan merubah akan kehidupan kita. Oleh kasih karunia Allah, janji-janji di dalam ayat-ayat dalam kitab Mazmur diwujudkan dalam kehidupan setiap orang percaya, yakni saudara dan saya. Dan ini berarti bahwa ketika kita mengizinkan firman Tuhan membentuk kita sesuai dengan kehendak Tuhan dan mempersatukan kita dengan Kristus yang telah mendemonstrasikan kehendak Allah dengan sempurna, dan sebagai anak Allah yang berinkarnasi telah berdoa sebagaimana dalam kitab Mazmur, maka kehidupan kita akan diubahkan. Oleh karena itu, dari sudut pandang kitab Mazmur, perjalanan dari keputusasaan menjadi harapan seringkali dipandang sebagai proses spiritual di mana seseorang menemukan kedamaian, kekuatan, dan harapan melalui iman mereka hanya di dalam Tuhan. Meskipun mereka mungkin mengalami kesulitan yang besar di dalam hidup mereka. Oleh karena itu, mari kita terus ada di dalam Tuhan, menempatkan Tuhan yang prioritas di dalam kehidupan kita, sehingga keputusasaan yang kita rasakan akan digantikan dengan harapan-harapan di dalam kehidupan kita. Mari kita terus setia kepada Tuhan. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini yang memberikan janji kepada kami bahwa keputusasaan yang kami rasakan akan digantikan dengan harapan hanya di dalam Tuhan. Ini doa kami Tuhan di dalam nama Yesus. Amin.